Baik, selamat malam pemirsa. Saya Lydia Herani kembali menjumpai Selamat malam pemirsa, saya Lydia Herani kembali menyapa Anda dalam Breaking News petang dengan informasi terbaru dari aktivitas akademik mahasiswa UIN SMH Banten. Pada malam ini kami akan membahas perjalanan kelompok mahasiswa dalam mempersiapkan proyek investigasi sebagai bagian dari mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma SIKOM MIKOM. Pemirsa, memasuki minggu ke-12 perkuliahan Dr. Adi Kusuma SIKOM MIKOM memberikan kelonggaran waktu kepada para mahasiswa untuk memantapkan konsep proyek video investigasi yang akan menjadi tugas akhir mereka. Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk menentukan isu yang relevan dengan masyarakat serta menyajikan investigasi yang mendalam, informatif, dan bertanggung jawab. Kelompok kami, yaitu kelompok 1, menghadapi tantangan besar dalam tahap awal pengerjaan proyek ini. Pada minggu pertama, kami belum memulai langkah apapun karena masing-masing anggota masih mencoba mencari dan memikirkan isu yang tepat untuk diangkat. Melalui diskusi yang intensif di grup WhatsApp, berbagai ide mulai bermunculan. Setelah mempertimbangkan banyak hal, kami akhirnya sepakat untuk mengangkat isu kontroversial yang sensitif namun sangat relevan, yakni fenomena ayam kampus. Fenomena ayam kampus merujuk pada praktik prostitusi yang dilakukan oleh segelintir mahasiswa demi bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi dan biaya pendidikan yang semakin tinggi. Kami memilih isu ini karena menilai pentingnya mengungkap fakta tersembunyi di balik fenomena tersebut, yang kerap menjadi perbincangan tetapi jarang dibahas secara mendalam di ruang publik. Selain itu, isu ini juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan moral di lingkungan kampus, khususnya di wilayah Kota Serang. Pada minggu kedua, kami mulai melakukan pertemuan kelompok untuk menyusun konsep investigasi yang akan kami kerjakan. Dalam diskusi ini, kami menyepakati sejumlah langkah strategis, termasuk pembuatan alur cerita dan pembagian tugas untuk setiap anggota tim. Kami juga memutuskan untuk menargetkan 3 narasumber utama yang akan memberikan sudut pandang berbeda terkait isu ini. Pertama, pihak UPBK atau Unit Pelaksana Bimbingan Konseling di kampus yang diharapkan dapat memberikan pandangan resmi mengenai fenomena ini serta solusi yang mungkin ditawarkan kepada mahasiswa. Kedua, kami akan mewawancarai mahasiswa sebagai representasi komunitas akademik untuk mengetahui persepsi mereka terkait keberadaan fenomena ini di lingkungan kampus. Terakhir, kami berencana menemui pelaku langsung yang terlibat dalam praktik tersebut untuk menggali fakta mendalam dan memahami alasan di balik keputusan mereka. Proses pengerjaan proyek ini tentu tidak mudah, pemirsa. Mengingat sensitifnya isu yang kami angkat, kami harus berhati-hati dalam setiap langkah, baik dalam melakukan wawancara, pengumpulan data, hingga penyajian laporan akhir. Etika jurnalistik menjadi hal utama yang kami junjung selama proses investigasi berlangsung. Karena kami ingin menyampaikan fakta tanpa menimbulkan stigma atau prasangka negatif yang tidak berdasar. Melalui investigasi ini, kami berharap dapat membuka mata masyarakat terhadap realitas yang mungkin tidak terlihat di lingkungan kampus. Lebih dari itu, kami juga ingin mendorong diskusi konstruktif mengenai akar masalah yang menyebabkan fenomena ini terjadi, termasuk tekanan ekonomi, kurangnya dukungan sosial, dan tantangan hidup mahasiswa di era modern. Proyek ini merupakan bentuk tanggung jawab kami sebagai mahasiswa komunikasi untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perubahan sosial. Kami percaya bahwa investigasi ini jika dilakukan dengan baik dapat menjadi awal dari langkah-langkah perbaikan yang lebih besar di lingkungan kampus dan masyarakat luas.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada kerja keras tim kami, tetapi juga dukungan dari dosen pembimbing serta narasumber yang bersedia berbagi cerita dan pandangan mereka. Kami juga berharap bahwa hasil dari investigasi ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman masyarakat mengenai isu yang seringkali terabaikan. Demikian laporan kami malam ini, saya Lydia Herani. Sampai jumpa dalam Breaking News petang berikutnya dengan informasi dan berita terkini lainnya. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat malam. Bye-bye.